Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah di hari yang keempat bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmatnya kepada kita untuk bisa melaksanakan dan menikmati ibadah saum Ramadan ini. Ikhwah rahimakumullah, kalau ikhwah ditanya siapa yang mau jadi orang kaya, coba angkat tangannya yang mau jadi orang kaya. Cuma 1, 2, 3. Siapa yang mau jadi orang miskin? Enggak ada. Saya yakin semuanya ingin jadi orang kaya. Tapi kaya itu bagaimana sih? Apa sebenarnya kekayaan itu? Saya ingin mengajak ikhwah dan akhwat yang mungkin ada di sini untuk melihat pembagian kekayaan menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Thariqul Hijratain. Beliau membagi kekayaan itu menjadi 2 tingkat. Yang pertama beliau sebut dengan ghinan safil, kekayaan tingkat rendah. Yang kedua ghinan alim, kekayaan tingkat tinggi. Kekayaan tingkat tinggi itu ada 3 tingkat. Pertama ghinal qalbi, kaya hati. Yang kedua ghinan nafsi, kaya jiwa. Dan yang paling tinggi ghinan bil haqqi, ghinan billahi, kaya bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembagian kekayaan menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita sama-sama renungkan, kira-kira kita ini berada di posisi yang mana, atau kekayaan yang kita inginkan itu kekayaan model apa. Yang pertama ghinan safil, kekayaan tingkat rendah. Kekayaan tingkat rendah adalah kekayaan berupa harta benda, uang, emas, perak, rumah, properti, ya, kendaraan dan lain sebagainya, yang oleh atau dalam bahasa Arab disebut mal. Orang Arab menyebut harta itu mal karena memang diambil dari kata mala yang artinya cinta. Harta itu dicintai oleh manusia. Nah, itu kekayaan seperti itu menurut Ibnu Qayyim adalah ghinan safil. Semakin banyak orang memiliki kekayaan tersebut, tidak mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala
menceritakan dalam Al-Quran sebuah kisah tentang orang yang sangat kaya. Kenal? Qarun. Siapa? Qarun. Ada lagi? Qarun. Ini terkenal sekali Qarun itu di Indonesia ya. Bahkan kalau ada orang menemukan harta pengaman yang tidak jelas miliknya, tidak jelas pemiliknya, disebut harta karun. Ya. Qarun itu bagaimana sih? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami memberikan kepada Qarun itu harta benda yang sangat banyak yang disimpan di gudang-gudang. Gudang-gudangnya itu sangat banyak. Setiap gudang memiliki kunci. Kunci gudang itu, kunci gudang penyimpanan harta Qarun itu saking banyaknya harus dipikul oleh beberapa orang, banyak orang yang memiliki kekuatan. Orang-orang yang kuat, ya, badannya besar, tenaganya besar, gitu ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa hartanya itu sangat banyak. Ya. Karena bukan harta yang dipikul, yang harus dipikul, kuncinya saja harus dipikul. Saking banyak harta, yang membuat banyak orang sekitarnya terpukul, menginginkan, berangan-angan memiliki harta sebanyak harta yang dimiliki Qarun. Namun harta yang dimiliki oleh Qarun sebanyak itu akhirnya membawa Qarun ke mana? Membawa Qarun kepada ketakabur, keangkuhan, kesombongan, sampai dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua harta ini karena ilmuku. Apa yang terjadi pada Qarun itu? Semua harta yang dimilikinya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam buku. Bahkan bukan hanya hartanya, Qarunnya juga dibenamkan. Jadilah orang-orang yang asalnya berangan-angan ingin seperti Qarun, kemudian bergembira tidak jadi seperti Qarun. Ini bukti bahwa harta itu, ya, sebanyak itu, kekayaan seperti itu tidak mengangkat derajat seseorang, bahkan merendahkannya. Kemudian kita lihat kekayaan yang kedua, tingkat tinggi. Kekayaan tingkat tinggi itu tadi ada berapa tingkat? Ada 3. Pertama, ghinal qalbi, kaya hati. Kaya hati itu bagaimana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ketika Musa alaihissalam berkata atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyu ibadika aghna? Ya Allah, siapa manusia atau siapa hamba-hambamu yang paling kaya? Allah menjawab, alladzi yarda bima yu'ta. Orang yang merasa ridho dengan apa yang diberikan kepadanya. Orang yang merasa ridho dengan apa yang dimilikinya. Orang yang merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu adalah ghinal qalbi. Ya.
Satu contoh, ada suami istri, suaminya pekerjaannya jual alat-alat kebersihan, sapu, sikat, dan teman-temannya. Dia jual keliling kampung. Suatu hari suaminya keluar seperti biasa membawa dagangannya, alat-alat kebersihan itu keliling kampung. Dari pagi sampai sore ternyata tidak ada satupun dagangan yang terjual. Kemudian pulang dengan perasaan khawatir istrinya marah. Kemudian dia berkata pada istrinya, orang Sunda ini, akan hari ini jualan tidak laku satupun. Apa begitu? Alhamdulillah akan pulang selamat. Itu lebih nikmat bagi saya daripada apa yang akan membawa. Ridho atas apa yang dimiliki, yang didapatkan, membuat hati selalu kaya. Hari ini misalnya dapat uang 100.000, ridho. Dapat uang 1 juta, ridho. Dapat uang 1 miliar, ridho. Dapat uang 1 triliun, ridho. Dapat uang 1.000 rupiah, ridho. Tidak dapat uang sebesar pun, ridho. Karena apa? Yakin bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya itu yang membuat dirinya kaya. Kemudian kekayaan tingkat kedua dari tingkat kekayaan tingkat ini adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa yaitu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisa al-ghina an kasratil arab, innamal ghina biman nafs. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya itu bukan karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Maksud kekayaan jiwa adalah ketika seseorang merasa tidak membutuhkan selain apa yang ada pada dirinya, tidak butuh kepada apa yang tidak ada pada dirinya. Ini kelanjutan dari kekayaan hati, begitu ya. Ketika seorang merasakan ridho nikmat dengan apa yang dimilikinya, membuat jiwanya kaya juga, sehingga tidak berpikiran untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Artinya jiwanya itu tidak terganggu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, kadang kan manusia itu kalau lihat tetangganya atau temannya misalnya beli motor baru, ada perasaan apa? Oh, kenapa teman ini punya motor baru saya tidak? Ada tetangganya beli mobil baru, ada perasaan, kenapa dia lagi yang dapat mobil baru? Kenapa dapat mobil baru? Yang seperti ini karena apa? Karena jiwanya masih miskin, jiwanya tidak kaya. Ya, karena apa? Dia selalu bergantung kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, sehingga tidak pernah merasa nikmat. Nah, seharusnya orang yang kaya jiwanya, ketika melihat tetangganya atau saudaranya mendapatkan nikmat, dia tidak bergembira, terus berbahagia. Alhamdulillah, tetangga saya sekarang punya
menjadi walau alhamdulillah tetangga saya sekarang punya ini, bahagia dia, bahagia aku juga. Nah, kemudian kekayaan yang paling tinggi adalah kekayaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang merasa kaya saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kekayaan yang paling tinggi. Ya, karena orang yang sudah seperti ini punya harta ataupun dia tidak, dia tetap kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan juga dalam Al-Quran seorang yang juga memiliki kekayaan yang luar biasa, bahkan kekuasaan yang luar biasa. Siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa, kekuasaan juga yang luar biasa. Kira-kira Sulaiman alaihissalam dengan Qarun lebih kaya mana? Ya, sampai sekarang belum ada survei yang membuktikan siapa di antara keduanya yang paling kaya. Tapi Nabi Sulaiman selain kaya juga berkuasa. Kalau Qarun kaya saja, Nabi Sulaiman itu punya pasukan jin, punya pasukan burung, ya, punya jin itu juga ada jin arsitek, ya, jin penyelam, macam-macam. Yang membuat Nabi Sulaiman merasa kaya bukan kekayaan harta benda itu, dan juga bukan kekuasaannya. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat Shad. Kata Allah, "Idhuru alaihi bil ashiyyis safinatul jiyad." Ya, ketika suatu sore ditampakkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang gagah dan indah. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan safinat artinya kuda yang berdiri di atas 3 kakinya. Nah, ternyata kuda-kuda itu kuda-kuda milik Nabi Sulaiman alaihissalam membuat Nabi Sulaiman terpukau. Hebat, bagus, sampai tidak terlihat. Begitu kuda-kuda itu hilang dari penglihatan, Nabi Sulaiman ingat, oh, tadi aku tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menikmati keindahan kuda-kuda itu. Inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi. Tadi kenikmatanku melihat, kesenanganku melihat kuda-kuda yang bagus-bagus itu menyebabkanku lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Rudduhu alayya. Balikan mana kuda-kuda? Suruh pengawal balik. Dibawa ke depan Nabi Sulaiman kuda-kuda itu, kuda-kuda yang baru itu dibawa. Kemudian apa? Maka kita sambisu kuda-kuda. Kuda-kuda yang bagus itu dipotong kakinya, dipotong lehernya. Kenapa? Kenapa Nabi Sulaiman menyembelih kuda itu sampai memotong kakinya juga, menyincang? Kenapa? Karena kuda-kuda itu menghalanginya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi Sulaiman merasa nikmat, merasa kaya dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada perasaan kayanya dengan harta benda yang dimilikinya. Maka harta yang melupakan, yang menyebabkan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
dihilangkan. Nah, coba bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita. Sekarang kita semua punya harta kan? Siapa yang tidak punya harta? Punya harta. Yang paling dekat aja, yang terlihat di semua orang sekarang apa? Harta yang saya yakin tidak ada yang tidak punya handphone. Ya, ada yang tidak punya handphone? Nggak ada. Bahkan anak-anak kecilnya sudah pada punya. Ya. Bagaimana kondisi kita umat Islam dengan HP itu? Sungguh mengasihkan, ya. Sungguh mengasihkan. Ya, ada yang bangun tidur belum apa-apa, yang dilihat apa? HP. Nanti ketika makan pegang HP. Terus jalan juga lihat HP. Bahkan katanya orang tua sekarang lebih senang pegang HP daripada pegang tangan anaknya. Ya, juga para suami lebih senang pegang HP daripada pegang tangan istrinya. Juga istrinya begitu, ya sebaliknya. HP itu sudah menjadi kekayaan yang luar biasa memukau. Ya, coba ada nggak di antara kita yang ketika membuka HP ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Misalnya ketika baca Subhanallah, lihat yang apa namanya bagus, alhamdulillah. Subhanallah. Kalau lihat yang menakutkan, astagfirullah. Ada yang seperti itu? Jarang mungkin ya. Kebanyakan ketika melihat HP itu ingatannya di HP. Nah, kalau kita mau berkaca ke Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ini barang harta ini membuat aku lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira dia apa bang? Banting, ya, banting. Harta tidak seberapa sudah melupakan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa sih harga HP? Ya, 2 juta, 3 juta, sampai paling mahal berapa? Ada yang 100 juta? Nggak ada ya. Bandingkan dengan harta Nabi Sulaiman. Ya, jadi seharusnya kita malu, ya, malu banget sama Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman hartanya banyak, tidak lupa kepada Allah. Kita baru punya harta sedikit saja sudah lupa Allah. Ya. Nah, ini ketika orang kekayaannya sudah 3 tingkat tinggi, merasa kaya bersama Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang dimilikinya tidak membuatnya berada di tingkat rendah. Dan seperti Korun tadi, Korun hartanya banyak tapi dia tingkat rendah. Nabi Sulaiman hartanya banyak tetap tingkat tinggi. Karena apa? Karena dia yang lebih membuatnya kaya adalah kebersamaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hartanya. Ya, di zaman sekarang ada nggak kira-kira yang seperti itu? Sebenarnya kalau dicari ada. Satu contoh misalnya di Sukabumi ada seorang pengusaha yang punya tos serba Sukabumi Cianjur. Ya, tos serba milik Pribumi. Banyak. Tapi dia kalau adem
selalu di masjid. Jadi sebelum azan itu sudah ada di masjid. Ya. Kalau azan selalu di masjid, kalau sholat berjamaah. Jadi harta sebanyak itu, kemudian harta sebanyak itu tidak membuatnya terlambat sholat berjamaah. Bahkan dia bilang sama temannya, saya punya baju itu ada 5 setel, terlalu banyak ya. Baju 5 setel itu kebanyakan begitu. Padahal hartanya banyak, istrinya 2. Tapi itu tidak ada di dalam hatinya, di genggamannya. Ya, karena kenikmatan beribadah itu lebih daripada nikmatnya memiliki harta. Ya. Kemudian dalam surat Shad itu juga, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menceritakan Nabi Sulaiman, kemudian menceritakan seorang nabi yang terkena penyakit belasan tahun, sampai semua anak-anaknya meninggalkannya, hartanya habis. Semua anak-anaknya meninggalkannya, tinggal istrinya saja yang setia merawatnya. Siapa? Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit yang menggerogoti semua anggota badannya, tidak berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berzikir, tidak mengeluh. Harta yang dimilikinya sedikit demi sedikit keluar sampai habis, dia tidak mengeluh. Penyakitnya menggerogoti seluruh tubuhnya, tidak mengeluh, sampai ketika penyakit itu mau menyerang lidah dan hatinya yang selalu berzikir kepada Allah, baru Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Rabbi inni masaniya syaitan binusbin wa adab. Ya Allah, setan menimpakanku kepayahan dan penyakit. Baru oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ayub merintih itu, langsung diberikan obat yang menyembuhkan penyakitnya, hilang seketika. Nabi Ayub sakit berapa tahun? Kata sebagian ulama 18 tahun. Tapi tidak merasa miskin, tidak merasa menderita. Karena apa? Selalu zikir, ya, selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah, sebenarnya semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekayaan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala sumber kekayaan, baik yang sunnah maupun yang wajib. Contoh saja, ketika Rasulullah SAW mengatakan, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat 2 rakaat sebelum subuh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga dilakukan sangat ringan. Itu lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya, dunia dan seisinya apa? Semua harta yang ada di dunia itu tidak lebih berharga daripada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Anjing, kalau kehilangan uang 1 juta, bagaimana perasaan? Sedih, biasa-biasa aja. Biasa aja. Kalau 1 miliar, banyak orang yang merasa menyesal ketika
terlewat keuntungan 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, tapi tidak merasa menyesal ketika terlewat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, karena apa itu? Karena tidak tahu bahwa sumber kekayaan yang sebenarnya adalah di situ. Ya. Nah, sekarang kalau yang sholat sunnah saja sudah lebih berharga dari dunia dan seisinya, bagaimana dengan sholat wajib? Bagaimana dengan saum wajib? Yang sekarang kita lihat, kalau sholat wajib, sholat zuhur misalnya tadi, berapa lama? Nanti menghitung nggak tadi berapa lama sholat zuhur? Nggak menghitung. 10 menit? Nggak nyampe. Mana imam berapa menit tadi? 7 menit gitu. Ya 7 menit kurang lebih begitu. Ya segitu. Itu adalah kekayaan yang lebih berharga dari sholat subuh 2 rakaat, sholat sunat subuh 2 rakaat yang sangat ringan tentunya. Apalagi dengan saum ini berapa jam gitu? Berapa jam saum? 13 jam kira-kira, 13 jam. Kalau sholat di 7 menit, 10 menit, saum ini 13 jam. Nah, maka kekayaan macam apa yang kita miliki dengan saum ini? Kebahagiaan bagaimana yang kita miliki dengan saum ini? Kalau kita betul-betul merasakannya. Ya, sekarang antum ketika saum, kapan terasa nikmatnya saum? Kebanyakan merasakan nikmatnya saum itu ketika berbuka. Alasannya apa? Alasannya mungkin ada yang beralasan kata Rasulullah kan, riso ini farhatan gitu ya. Orang yang saum itu mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Yang pertama apa katanya? Farhatun inda fitrihi, bahagia gembira ketika berbuka. Bahagia gembira ketika berbuka. Kenapa bahagia dan gembira ketika berbuka? Karena merasa lepas dari saum yang menyiksa. Ya. Kalau seperti itu salah, itu pemahaman yang salah terhadap hadis itu. Berarti buka itu berapa menit? Nggak nyampe 10. Begitu masuk makanan ke dalam perut itu udah buka. 1 menit gembiranya. Masa mengalahkan 13 jam? Betapa ruginya kita. Ya. Jadi bahagianya orang yang berbuka, umumnya sekarang bahagia berbuka itu karena apa? Seperti orang yang keluar dari penjara. Keluar dari penjara bebas. Jadi seolah-olah saum itu tadi penjara 13 jam. Kalau seperti itu, bagaimana dapat kegembiraan yang kedua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang kedua itu apa katanya? Farhatun inda liqa'i rabbih bisawmi. Bahagia bertemu dengan Allah karena saumnya. Kalau antum mudah tidak merasa bahagia dengan saum antum, bagaimana akan bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi sebenarnya kita merasa kaya, merasa bahagia dengan saum kita. Dari sejak kapan? Dari sejak subuh sampai maghrib. Ya. Subuh, sebelum subuh sahur, kemudian kita mulai
saum imsak ke subuh, kemudian pas jam 9 sudah terasa pedih. Alhamdulillah, kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup saya karena saum saya. Terus ke siang pusing. Alhamdulillah, semakin banyak kekayaan. Wah, luar biasa, nikmat. Terus lanjut ke sore, alhamdulillah, semakin banyak kekayaan yang aku miliki, semakin besar kebahagiaan. Sampai datang waktu maghrib, seandainya Allah tidak menyuruh untuk berbuka, aku tidak akan berbuka. Betul, karena nikmat saum ini, nikmat saum ini luar biasa. Datang waktu maghrib, Allah suruh berbuka. Sudah, berbuka saja karena Allah menyuruh berbuka. Jadi bahagia dengan saum, bahagia dengan buka. Jadi bahagia berbuka itu karena apa? Karena Allah menyuruh berbuka. Lengkap kebahagiaan kita. Ya enggak? Lengkap kebahagiaan kita. 13 jam saum bahagia, dilengkapi, ditutup dengan berbuka juga bahagia. Ya. Tidak lebih bahagia berbukanya daripada saum. Ya. Berbuka dan saumnya sama-sama nikmat begitu. Karena kan banyak orang yang tadi ketika merasakan nikmat saum itu di saat berbuka, dari pagi saja sudah berpikir apa yang harus dimakan ketika berbuka. Buat menu macam-macam supaya apa? Supaya nikmat buka. Padahal nikmat yang seharusnya yang didapatkan adalah saat saum itu. Karena Rasulullah SAW sampai melakukan apa? Wisal. Tahu wisal? Saum nyambung. Ya, saum nyambung. Mulai dari subuh terus maghrib nggak buka. Terus ke subuh nggak sahur. Subuh ke maghrib, maghrib kedua baru buka. Itu namanya wisal dua hari. Kadang 3 hari wisalnya. Subuh, maghrib, subuh, maghrib baru buka. 3 kali wisal. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah SAW sudah merasakan nikmatnya saum. Maka para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW melakukan wisal, protes mereka. Kenapa? Rasulullah kan melarang para sahabat untuk wisal. Jangan wisal, jangan saum menyambung. Para sahabat memperhatikan Rasulullah seperti itu ya, melarang, tapi dia sendiri melakukan protes. Ya Rasulullah, nahaitana 'anil wisal wa tuwasil. Ya Rasulullah, engkau melarang kami dari wisal, tapi engkau sendiri melakukan wisal. Apa jawab Rasulullah? Lastu kahayatikum. Aku ini tidak seperti kalian. Innama yut'imuni Rabbi wa yasqini. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan memberiku minum. Para ulama menafsirkan kalimat ini. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan memberiku minum. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah malam-malam misalnya buka mulutnya, ada air dari langit masuk, kemudian ada makanan, ada kurma, ada gandum, ada seperti itu. Kalau seperti itu bukan bisa namanya, batal saumnya juga. Ya, dan tidak ada yang menurutnya tidak seperti itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum, maksudnya bahwa
kecintaannya, kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala lebih nikmat daripada makan dan minum. Ya, jadi saum itu lebih nikmat dari makan dan minum. Seperti ini. Ya, kekayaan yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Contoh lain di bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan ada sholat apa? Tarawih. Apa sih maksud tarawih itu? Tarawih dari kata tarwiha, artinya duduk. Jadi sholat tarawih itu sholat yang banyak duduknya. Ya, sholat yang banyak duduknya, banyak salamnya, jadi banyak duduk. Banyak di antara orang yang sholat itu merasakan nikmat sholat tarawih kapan? Setelah selesai. Ya, setelah selesai baru nikmat. Makanya banyak yang berlomba-lomba mempercepat selesainya sholat. Karena apa? Dia yang dia rasakan kebahagiaan itu di ujung. Begitu. Jadi cepat. Selesai. Itu yang seperti itu sangat miskin gitu. Ya, dia sebenarnya yang harus dia nikmati bukan ujungnya, dari awal sampai akhirnya. Jadi kalau sholat tarawih, sholat 2 rakaat, nikmat. Tambah lagi 2 rakaat lagi. Masih nikmat. Tambah lagi 2 rakaat lagi. Tambah lagi 2 rakaat lagi. Terus sampai seandainya kalau dari makmum, seandainya imam gak selesai sholatnya, saya tidak akan selesai karena masih nikmat. Ya, makmumnya juga bilang, seandainya aku tidak sama makmum sholat sendiri, aku akan lama-lama nikmat ini sholat. Ya, Rasulullah SAW bisa sholat malam sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya itu berapa jam sampai bengkak kaki? 2 jam, 3 jam mau berdiri, 2 jam belum bengkak itu. 4 jam baru bengkak. Itu biasa Rasulullah, nikmat. Ya, nah kenikmatan sholat itu adalah bagian dari kekayaan yang luar biasa. Dan sebenarnya saya juga masih nikmat untuk berbicara. Terus jam 1. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.